Kasus yang bergulir di media sosial kembali menyeret nama Mohan Hazian ke ruang publik. Konten kreator sekaligus pemilik brand streetwear Thanks Insomnia itu menjadi sorotan setelah muncul utas viral di X yang mengungkap dugaan tindakan tidak sesuai terhadap seorang model saat sesi pemotretan. Dalam unggahan akun @arumanis, terduga pelaku hanya disebut berinisial M. Namun perbincangan meluas dan memicu pengakuan serupa dari beberapa pihak lain. Isu tersebut berkembang cepat, mempengaruhi reputasi pribadi maupun profesionalnya. Menanggapi hal itu, Mohan menyampaikan klarifikasi pertama melalui Instagram Story dengan bantahan atas tudingan yang beredar. Ia kemudian merilis klarifikasi kedua berupa pernyataan tertulis, menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan dan mengakui kesalahan pribadi di masa lalu, namun tetap membantah tuduhan utama. Pada 11 Februari 2026, klarifikasi ketiga diunggah dan berisi pengakuan telah bertindak melampaui batas profesional terhadap model yang bekerja sama dengan brandnya. Ia menyatakan siap bertanggung jawab tanpa menyalahkan pihak lain dan memutuskan mundur dari seluruh jabatan di Thanks Insomnia. Rangkaian pernyataan itu memicu respons luas publik serta menjadi refleksi tentang dampak media sosial terhadap reputasi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jujur ngelihat kasus si Mohan yang lagi viral belakangan ini tuh, terlepas dari benar atau enggaknya, tapi gue jadi belajar satu hal bahwa laki-laki itu bisa jatuh karena 3 hal ini. Pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan. Maksud gue gini, banyak banget contoh orang yang gue kenal, orang yang gue tahu itu sukses dalam karirnya, akhirnya hancur karirnya gara-gara berurusan dengan perempuan. Berurusan itu, maksud gue gini loh, ketika lu bisa berhasil mengkontrol karir lu sampai ke atas, masa itu hal yang besar ya? Masa lu nggak bisa mengkontrol perkutut lu yang kecil itu? Itu hal kecil, nggak bisa lu kontrol. Jadi ternyata di sini juga menyadarkan gue lagi bahwa kalau lu lemahnya perempuan, terus lu pelihara itu, lu akan jatuh di karir. Nggak akan ada yang bantu lu. Even teman-teman lu pun akan, ya udah, itu masalah lu bukan masalah gue. Udah banyak contoh. Ini panggilan untuk para profesional, misalnya kayak Mr. Pascal psikologi gitu. Ini orang rada-rada apa ada disorder atau gimana nih ya. Pertama dia bilang, tunggu ya gue klarifikasinya ntar jam 8 gitu. Udahannya gak jadi klarifikasi, lalu ngomongnya, enggak kok gue gak ngelakuin assault, itu mah cuman karena gue kilaf, gue tuh selingkuh doang gitu, dan gue udah menderita sama istri sama anak gue. Sekarang dia ngaku, kenapa? Karena lo pusing ya diocehin sama dokter Tirta gitu, terpaksa ngaku gitu. Lalu ada gila-gilanya lo bilang, oh iya ini bentuk pertanggungjawaban gue mundur dari kerjaan gue, lalu gue harus evaluasi diri. Lo evaluasi diri dan butuh pendampingan profesional, enggak, lo harusnya ke kantor polisi nyerahin diri. Ada gila-gilanya, ada juga korban yang butuh pendampingan profesional. Lo mah harusnya nyerahin diri, dihukum, masuk penjara lo. Teman-teman, Mohan Hazian akhirnya ngaku kalau dia adalah pelaku terhadap korbannya, dan dia udah upload pernyataan resmi yang dia masukin di Instagram feeds-nya. Teman-teman bisa baca, intinya dia bilang dia minta maaf secara terbuka atas tindakan dilakukan terhadap korbannya, terhadap model yang pernah bekerja sama untuk dia dan brandnya. Tapi ada yang kurang sekali dari surat pernyataan resmi ini. Apa itu? Di bagian terakhir,
Ini aku highlight, teman-teman bisa lihat. Sebagai bentuk tanggung jawab, saya berkomitmen untuk menjalani evaluasi diri dan pendampingan profesional agar peristiwa ini tidak terulang kembali. Evaluasi diri itu bentuk pertanggungjawaban yang tidak berperspektif kepada korban. Tidak ada tanggung jawab hukumnya dari evaluasi diri. Harusnya apa? Harusnya Bapak Mohan, dalam surat pernyataan ini, Anda menyebutkan bahwa Anda akan bertanggung jawab secara hukum dan moral terhadap korban yang telah Anda juga harusnya menyatakan bahwa Anda akan bertanggung jawab terhadap pemulihan fisik dan juga mental dari korban Anda. Apalagi dugaannya ada lebih dari satu korban, bahkan ada salah satu korbannya yang berusia saat kejadiannya dilakukan, teman-teman. Untuk semua korban, pernyataan ini adalah langkah dan jalan untuk teman-teman speak up dan menuntut keadilan atas apa yang telah dialami oleh teman-teman, baik secara fisik dan juga mental. Kalian berhak untuk mendapatkan pertanggungjawaban dan proses hukum harus ditegakkan. Jangan hanya fokus kepada evaluasi diri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Guys, update dari berita si Mohan Hazian, akui perbuatan ke talent. Coba kita baca ya. Pernyataan resmi. Pada kesempatan kali ini saya Mohan Hazian menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas tindakan yang telah saya lakukan terhadap model atau talent yang pernah bekerja sama dengan brand milik saya. Perbuatan tersebut merupakan kesalahan yang tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Saya menyadari bahwa tindakan saya telah melanggar batas antara profesional dan ranah pribadi yang menimbulkan luka dan dampak bagi para pihak, termasuk seluruh karyawan saya di brand yang saya miliki, di mana hal tersebut tidak seharusnya terjadi. Saya menerima tanggung jawab tanpa pembenaran atau pengalihan kesalahan kepada siapapun. Saya menghormati sepenuhnya hak dan langkah yang akan diambil oleh pihak terkait. Saya juga meminta tolong kepada masyarakat untuk tidak melibatkan pihak yang bekerja pada saya karena itu sepenuhnya tanggung jawab saya. Sebagai konsekuensi langsung dari tindakan yang saya lakukan, saya dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari seluruh jabatan, peran profesional, dan keterlibatan publik yang saya emban saat ini di Thanks Insomnia. Sebagai bentuk tanggung jawab, saya berkomitmen untuk menjalani evaluasi diri dan pendampingan profesional agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali. Saya menyampaikan penyesalan yang mendalam atas dampak yang telah ditimbulkan. Saya minta maaf sekali lagi. Bro, gue ingetin ya, istri lu cantik bro, gue pusing gitu. Dan udah punya anak juga. Apa yang lu pikir ketika lu melakukan itu gitu? Gue pusing banget asli. Dan gue sih dukung ya ini korban-korbannya beliau untuk menerusin ini ke ranah hukum. Biar ini jadi pelajaran penting bahwa yang kayak gini-gini tuh gak boleh. Supaya dia nih belajar bahwa terutama ini ya, bisa meruntuhkan apapun dalam satu waktu, termasuk harga diri korban dan samping-sampingnya gitu. Bahaya banget asli. Dan orang-orang kayak gini harus kena cancel culture. Harus, karena apa? Kalau enggak nanti ya dimaklumin aja gitu apa yang dia lakukan. Komen guys. Seorang suami dan bapak dari anak saya, kenapa? Ini masalah pribadi, gak usah bawa anak, gak usah bawa istri. Kenapa? Kan yang salah lu, ya kan? Lu yang salah, karena burung lu kagak bisa. Kalau kagak keluar dari sangkar, harus banget keluar, harus banget terbang. Atau gue dijaga. Terus lu bilang nih, semua kesalahan yang terjadi di masa lalu adalah murni kekilafan saya dan wanita lain. Enggak, lu doang yang hilaf. Ceweknya mah kagak mau kan. Kalau ceweknya mau kan dia kagak berkoar ini sekarang, ya kan? Kalau ceweknya mau gitu. Kan ceweknya kagak mau. Ceweknya lu paksa, makanya ceweknya berkoar sekarang. Baru bisa gitu. Baru bisa, gue harus ngomong nih gitu. Ya orang kalau udah di deg-degan pasti. Nangis dia aja, nangis katanya. Nangis nyebut-nyebut nama emaknya. Lu tetep aja kalah lu, maling kundang lu. Sekali lagi saya mohon maaf kepada semua pihak yang merasa kecewa dan terluka. Pertama, lu harus minta maaf sama anak istri lu. Itu yang paling pertama. Ya. Kedua, lu minta maaf sama tuh cewek. Udah. Sama kita mah kagak usah. Lu benerin dulu dalam lu, bener apa kagak? Minta maaf tuh.
sama anak istri lu. Buset dah, bini cakep banget. Bini cakep masih kurang lu. Bini lu ya Allah. Mau dipoto dari segi mana juga estetik. Lobang hidung gak estetik juga istri lu. Terima kasih atas perhatian, doa, dan support-support dari orang yang masih percaya terhadap saya. Hah? Sehat-sehat bini lu mah terserah.